sudah puas sebenarnya? Kurang. Masih. Ya, jadi untuk anak-anak sekalian, sekarang kan lagi musimnya virus corona, jadi jaga kesehatan. Jadi jangan keluar rumah kalau tidak penting. Selalu cuci tangan yang rajin, terus makannya makan bergizi. Jangan makan makanan yang tidak bergizi, misal bentuknya apa? Makan apa yang tidak bergizi? Makanan ringan dan es itu jangan. Sekarang lagi musim corona, jadi jangan usahakan makan bergizi gitu. Kemudian selanjutnya kita kemarin membahas mengenai apa? Potensi alam. Kemarin membahas mengenai potensi alam. Jadi kaitannya dengan materi sekarang bahwasanya Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai banyak potensi alam yang melimpah. Jadi sekarang kita akan membahas mengenai kondisi alam Indonesia. Kondisi alam Indonesia. Jadi kaitannya apa dengan potensi alam? Bahwasanya kondisi alam Indonesia adalah semisal membahas mengenai letak kondisi fisik Indonesia, wilayah Indonesia. Jadi kenapa kok banyak pegunungan? Itu juga akan dibahas di kondisi alam Indonesia. Yang nantinya dari gunung itu semisal mau mengeluarkan lava, kemudian abu-abunya itu akan membuat tanah di Indonesia menjadi subur. Begitu anak-anak. Jadi itu kaitannya dengan potensi alam pada pelajaran di minggu kemarin. Jadi begitu. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan kondisi fisik wilayah geologis Indonesia. Geologis. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan kondisi iklim Indonesia. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan persebaran flora dan fauna Indonesia. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pada dasarnya kondisi alam di Indonesia terdapat beberapa cakupan materi pada pagi hari ini. Kita akan membahas mengenai kondisi fisik. Kondisi fisik wilayah Indonesia. Di antaranya terbagi menjadi 3 di sini. 1, geologis. 2, bentuk muka bumi. 3, iklim. Dan yang selanjutnya membahas mengenai persebaran flora dan fauna. Itu adalah cakupan materi pada pagi hari ini. Jadi di sini kita yang pertama menjelaskan mengenai kondisi fisik wilayah geologis. Jadi di sini merupakan Indonesia adalah salah satu yang terbanyak dalam gunung api yang aktif. Kita lihat ada berapa gunung aktif di Indonesia? Ada gunung apa? Merapi. Terus Gunung Bromo, Gunung Semeru, apalagi di Jawa, Gunung Raung di Jember itu adalah beberapa gunung api di Indonesia. Kenapa kok bisa terjadi gunung api? Ceritanya begini, gunung api terbentuk akibat dari lempeng ya, bukan makanan itu, tapi lempeng ini. Lempeng adalah dapat diartikan sebagai bentuk dari kerak bumi yang berada di dalam perut bumi. Kerak bumi artinya berada di dalam bumi ini. Yang di bawahnya terdapat magma, yaitu batu-batuan yang panas dan cair. Jadi itu yang dimaksud dengan lempeng. Jadi di Indonesia ada 3 lempeng. Indonesia
terdapat 3 lempeng. Yang pertama ada lempeng Indo-Australia. Yang kedua ada lempeng Eurasia. Yang ketiga ada lempeng Pasifik. Jadi Indonesia terletak di antara 3 lempeng ini. Yang pertama ada apa? Indo-Australia. Yang kedua Eurasia. Yang ketiga Pasifik. Jadi Indonesia terletak di antara lempeng itu. Terbentuknya gunung-gunung di sekitar Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Pulau Sumatera itu akibat adanya tumbukan antar lempeng, sehingga mengakibatkan permukaan bumi itu naik, sehingga muncullah dan namanya gunung api. Itu sekilas terbentuknya gunung api. Dan khususnya di Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera itu akibat tumbukan lempeng antara Eurasia dan Indo-Australia, sehingga mengakibatkan bumi itu naik, tanah dan permukaan itu naik, sehingga menyebabkan gunung aktif sampai saat ini begitu. Makanya di Indonesia juga disebut dengan Ring of Fire, itu istilahnya itu. Artinya lingkaran cincin, bukan cincin yang pakai di jari, itu bukan. Cincin yang maksudnya api itu, lingkaran api. Sehingga Indonesia disebut sebagai Ring of Fire. Kemudian juga di Maluku Utara ada gunung api aktif akibat dari tumbukan lempeng Eurasia dan juga Pasifik. Tumbukan itu apa sih? Tumbukan itu kayak yang bertabrakan itu. Misal tanah satu dengan tanah A dan tanah B bertumbukan, sehingga proses mengangkat tanahnya itu mengangkat. Jadi mengakibatkan gunung api aktif di Indonesia gitu. Kemudian dari lempeng ini juga dapat mengakibatkan yang namanya gempa. Kita kan sering gempa di TV diberitakan di Jawa, di Jember, di Probolinggo misal ada gempa berskala 5,4 skala Richter. Jadi itu kenapa Indonesia kok rawan gempa? Karena ini tadi, karena memang di Indonesia ada 3 lempeng ini yang saling bergerak. Jadi dapat mengakibatkan gempa. Dari gempa juga dapat mengakibatkan tsunami, seperti di Aceh. Juga dapat mengakibatkan tanah longsor. Itu juga banyak di Indonesia. Jadi itu yang pertama terkait dengan kondisi fisik wilayah geologis Indonesia. Kemudian jika memang gunung api itu meletus sehingga dapat mengeluarkan abu, kemudian tanahnya di Indonesia dapat subur sehingga dapat dipakai oleh orang Indonesia untuk bertani, bercocok tanam dan lain sebagainya. Itu terkait dengan kondisi wilayah geologis. Kemudian yang kedua, bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi di Indonesia yaitu tinggi rendahnya suatu tanah. Misal ada yang namanya dataran rendah, apalagi dataran tinggi. Kemudian ada gunung, pegunungan, dan perbukitan. Itu adalah pembagiannya untuk muka bumi. Misal di dataran rendah bisa ditanami apa saja sih? Yang biasa ada tembakau, ada padi, ya. Itu kalau di dataran rendah. Kalau di gunung apa? Teh, terus kopi, itu ya. Kalau di dataran rendah, itu sekilas mengenai bentuk permukaan muka bumi di Indonesia. Di Probolinggo termasuk apa? Dataran rendah, dataran tinggi, atau dataran apa? Di Probolinggo. Dataran? Ya, betul. Dataran rendah di Probolinggo. Karena dekat dengan pantai, sisir pantai. Itu sekilas mengenai bentuk muka bumi Indonesia. Kemudian selanjutnya ada kondisi iklim. Iklim. Apa sih yang dimaksud dengan iklim? Ada yang tahu? Ayo. Iklim dapat diartikan sebagai kondisi atau keadaan udara yang mana dalam periode yang cukup lama, misal 10 sampai 30 tahun. Jadi itu makanya ada yang mengistilahkan cuaca dan iklim.
Apa sih perbedaan cuaca dan iklim? Kalau cuaca ini keadaan atau kondisi udara, dan dihitung dalam jangka pendek. Misal cuaca sekarang apa sih cuacanya? Panas. Kemudian nanti sore, apa sih cuaca nanti sore? Kemudian pas hujan sorenya mas, itu kan sudah berbeda. Makanya di cuaca itu pendek, jadi bisa dihitung dalam jam-jam itu. Kan sekarang pagi misal segar pagi, kemudian pas siangnya hujan, itu kan cuaca berubah-ubah cuaca, ini namanya cuaca. Kalau iklim itu rata-rata dari cuaca, artinya cuaca selama 10 tahun itu di rata-rata. Bagaimana sih iklimnya di Indonesia ini? Begitu, itu rata-rata artinya iklim. Iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama ada iklim musim. Iklim musim ini musim di Indonesia ada berapa? 2. Ada 2. Ada musim Panas. ada musim Dingin. Ada musim yang pertama musim kemarau. Jadi musim kemarau itu dapat dikatakan sebagai dari angin muson barat. Jadi dari Asia itu membawa uap-uap air sehingga masuk ke Indonesia sehingga membawa hujan. Itu angin muson barat. Sehingga iklim Indonesia dipengaruhi oleh ini. Kalau angin muson barat itu membawa uap air sehingga Indonesia hujan. Kemudian sebaliknya dari arah timur, dari Australia angin uapnya itu kering sehingga mengakibatkan di Indonesia itu tidak terjadi hujan dan musim kemarau di Indonesia. Jadi itu yang pertama ada iklim musim. Yang kedua ada iklim tropis. Di Indonesia dikenal dengan iklim tropis. Sama seperti tadi, ada iklim musim kemarau, ada musim hujan. Itu yang kedua. Yang ketiga ada iklim laut. Bukan, iklim laut. Iklim laut, kenapa kok iklim laut? Karena pada dasarnya di Indonesia merupakan negara kepulauan. Artinya Indonesia banyak kan pulaunya kan, mulai dari Sabang sampai Merauke. Bila kita kalau bisa mengukur bahwasannya di Indonesia itu lebih banyak pulaunya daripada daratannya. Jadi lebih banyak pulau. Sehingga laut Indonesia dapat menyebabkan terjadinya membawa uap air sehingga mengakibatkan hujan. Itu sekilas dari beberapa iklim di Indonesia. Selanjutnya membahas mengenai flora dan fauna Indonesia. Jadi sekilas kita dapat menyimpulkan bahwasanya di Indonesia terdapat banyak beberapa flora. Apa yang maksudnya flora? Yaitu tumbuhan. Kalau fauna, hewan. Itu perbedaannya flora dan fauna di Indonesia. Jadi kita melihat banyak di sini aja tumbuhan, ada tumbuhan jambu, ada tumbuhan mangga dan lain sebagainya. Jadi banyak. Kalau dari Sabang sampai Merauke itu banyak sekali tumbuhan yang ada di Indonesia. Begitupun juga dengan hewan. Jadi dari data kehutanan itu yang teridentifikasi atau yang terkonfirmasi yaitu ada 8.000 spesies hewan yang masih dikenali. Itu belum yang masih yang tak dikenali ada berapa itu sekian. Itu yang masih masuk datanya di Dinas Kehutanan. Sekarang di dalam fauna Indonesia ada terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tipe Asiatis atau wilayah barat. Terus yang kedua ada tipe peralihan. Yang ketiga ada tipe Australis.
tipe Australis. Sekarang Bapak ingin memberikan tugas untuk anak-anak sekalian. Yang pertama, Imron silakan mencari 3 jenis hewan tipe Asiatis. Raudatul Husna silakan mencari tipe peralihan. Sedangkan Nanda silakan mencari tipe Australis, masing-masing 3 hewan. Bapak beri waktu 1 menit ya. Silakan. Udah ya? Udah lebih 1 menit nih. Udah. Sekarang mulai dari siapa dulu ini? Siapa dulu? Saya Pak. Boleh Imron dulu. Ya. Silakan. Apaan? Imron. Untuk tipe Asiatis Ya. ada hewan harimau, Harimau. kemudian badak betulan 1, Badak. Betulan 1. yang terakhir adalah gajah. Gajah. Katanya kan ke teman-teman. Gimana? Betul atau enggak itu? Dari itu. Betul. Betul. Gak salah. Gajah ini betul dari tipe Asiatik. Ayo. Betul. Ya, betul. Bagus, Imron. Selanjutnya siapa? Nanda apa? Udah dulu. Ya. Apaan tipe peralihan? Apa? Anwa. Babi rusa. Babi rusa. Komodo. Komodo. Sekarang saya tanyakan sama Imron sama Nanda. Betul atau enggak jawaban dari daftar tulisnya ini? Betul. Bagaimana ini betul? Betul Pak. Betul. Ya, Anwa, babi rusa dan juga komodo. Terus yang terakhir, ini Nanda. Apa? Contoh hewan dari tipe Australis adalah wallaby, Walabi, cendrawasih, cendrawasih, tamanuli. tamanuli. Saya tanyakan sama Imron sama Nanda. Betul atau enggak ini? Kira-kira ini. Walabi. Betul. Terus cendrawasih, Ya, betul. nuli. Betul. 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 Ya, bagus. Semuanya benar. Sudah pintar-pintar semua nih kayaknya nih. Ya. Jelas Pak. Jelas. Alhamdulillah. Sekarang saatnya sudah kesimpulan. Yang mau menyimpulkan saya Pak gitu. Tak kasih reward nanti hadiah reward. Gak ada. Kasih voucher. Bukan voucher. Voucher itu kan mainannya anak sekarang. Nanti kita kasih buku gitu kalau saya Pak yang mau menyimpulkan gitu. Gak ada ya? Ya, Bapak simpulkan ya. Di sini memang ada beberapa faktor di sini mengenai kondisi alam di Indonesia. Bagaimana kita dapat mengetahui dengan kondisi geologis Indonesia, lempeng-lempeng yang ada di Indonesia, dan juga bentuk muka bumi yang ada di Indonesia, kondisi iklim dan juga persebaran flora dan fauna Indonesia. Itu adalah kesimpulan pada pagi hari ini, sehingga kita dapat mengetahui bahwasanya memang khususnya di dalam Indonesia kita harus merawat dan juga menjaga flora dan fauna di Indonesia, sehingga dapat ada semisal hewan yang punah, hewan yang mau punah tetap diburu saja oleh para pemburu. Itu adalah merupakan tindakan yang salah. Jadi seharusnya kita lestarikan, kita jangan buru hewan yang hampir punah. Itu malah menyebabkan hilangnya suatu hewan atau tumbuhan yang diburu itu gitu. Jadi ini kesimpulan. Kemudian ada hostess dari Bapak. Sekarang ini kan terkait dengan contoh-contohnya ya. Sekarang untuk minggu depan akan membahas mengenai interaksi sosial. Jadi Bapak mohon kepada anak-anak kalian di rumah nanti bisa baca-baca buku terkait dengan materi interaksi sosial. Sekarang Bapak kasih pertanyaan yang nggak bisa jawab ngacung ya. Pertanyaan singkat aja. Yang pertama, bentuk muka bumi di Indonesia pada umumnya terdapat banyak bentuk muka bumi. Salah satunya adalah di dataran tinggi. Apa saja, sebutkan 3 tanaman apa saja sih yang ada di dataran tinggi? Yuk, siapa yang bisa jawab? Ya. Teh, kopi, Oke, terus. Ceng. oke. Oke, ya betul. Itu bagus, terusnya bagus. Itu sekilas sudah ya untuk minggu depan, yaitu
membahas mengenai interaksi sosial. Baiklah, sebelum menutup pelajaran silakan berdoa terlebih dahulu. Di rumah jangan lupa jaga kesehatan ya, karena terkait dengan virus corona. Cuci tangan jangan lupa, saya ulangi lagi. Silakan berdoa terlebih dahulu untuk pulang. Doa